Ibu-ibu, boleh santai, boleh mengunjur, menyandang segala macam ibu-ibu ya. Silakan. Menunang kamu mulai tuh bolu mekar-mekar tuh bagus. Silakan dinikmati. Tetapi ibu, hati dan pikiran ibu hadirkan kemari. Menjadi ya cerita Maimunah, cerita. Ibu mengecek Maimunah mengecek ya. Ayo makanlah. Menjadi cerita bu kalau nama lawan cerita. Silakan. Terus siapa buang tuh? Si Yo. Basuruan mana? Boleh kali lah saya cari lagi. Ayo nyali. Nek lo nyaman orang suruh-suruh saja gian kawan. Santai salah, ngulek lah. Boleh juga tak masalah. Tapi pun perhatian ibu kembali. Lah bisa mulai sebentar bu. Dan lama dah bu malaki asarnya bu. Paling 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tu rumah awak ada? Oh. Kini ibu-ibu kita mau ulang-ulang kaji. Ingin lupa. Jenda bu ya. Kita membahas kini tentang hidup yang sesungguhnya. Maklum salah. Hidup yang sesungguhnya. Akhirnya bertanya sama ibu-ibu dulu. Hidup yang sesungguhnya itu di mana? Awak tahu satunya kan? Di akhirat. Itu hidup yang sesungguhnya. Jadi hidup ini hidup aku bu. Hidup permainan, hidup senda gurau, hidup ujian. Nanti di akhirat itu bu, 2 alamatnya. Apa itu bu? Surga, neraka. Jangan kacangkan aku nanti cak surga dulu nepi. Surga dulu kan. Tapi ada bu di antara surga dan neraka itu ada pula satu tempat. Ibu, tampaknya itu bu. Ibu boleh membaca Al-Quran yang ada artinya kan? Boleh baca saja disampaikan. Tampaknya cik lain selain surga dan neraka. Yo, anda pada masar itulah selesai ya pada masar. Kalau lah surga neraka itulah akhir. Tapi ada di antara surga dan neraka ada tempat yang akan ditempati oleh salah seorang hamba atau beberapa hamba yang belum jaleh alamatnya di mana. Itu bu. Namanya bu? Nyerah? Aja, biasa santai beda itu kan. Tampaknya Al-A'raf. Jadi Al-A'raf itu bu nanti penduduk yang ada di Al-A'raf itu nyo mencari ke surga. Nyo cari orang-orang di surga betul kan? Di sanangnya engkau di situ le. Bilo den ka masuk ke situ le. Tolonglah doan saya masuk lo den ke situ. Mencari lo nyo kakidah. Nampak lo dan neraka lo nyo. Dia untung le den di situ. Syukur lai di siko den han. Ya Allah lindungilah den dari tampik itu. Tapi kama akhirnya yang di Al-A'raf tu bu. Akhirnya tempatnya. Lai tahu bu tahu? Surga. Ka surga juga akhirnya bu. Jadi itu ibaratnya orang itu lah dapat tiket tapi belum bisa masuk. Karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Jadi paling tidak sekurang-kurangnya ada dapat model itu daripada langsung dulu ke neraka. Nah ni kan. Jadi kini ibu berbalik kita ke cerita hidup tadi. Hidup di dunia ko lah sama kita tahu bahasa hidup itu adalah ujian. Ujian itu bu bermacam-macam. Ada kita kan hendak diuji nak bu. Marenti diuji hendak itu ya. Diuji wak sadunya. Ampun diuji lo. Sadunya ujian. Tapi kenapa kita masih mengeluh putus asa? Kadang lari wak dari rahmat Allah bagi. Berang wak bagi. Padahal wak tahu itu ujian. Ujian tu macam-macam dah bu. Ada wak diuji jo suami, rumah tangga yang tidak harmonis.
Lai suami tadi lain yang sayang misalnya tapi duit pas-pasan. Sudah itulah berang-berang di rumah macam-macam. Nah, ada suami yang tidak mau tahu sama sekali kesulitan awak. Kan ada Bu? Ada suami betul itunya tidak mau tahu dong. Carilah kau pandai mencari. Kalau tidak pandai kau reka ya sudah balai dan tidak pandai dah. Ada suami begitu kan? Nah, ada wak diuji jo anak-anak. Anak-anak yang karengkang, kare kapalu, tidak mengerti kekecian, atau bahkan wak diuji jo anak-anak yang seperti malupon awak. Kau terkhusus bagi orang anak kadang-kadang, tapi wak sih kau banyak anak kadang-kadang, karena wak lagi gaik naik, kecuali caya-caya. Aku bukan versi itu Ica. Umpama kita lah anak lah kadang-kadang, wak lah merasa ditinggalkan kan. Nyolah balaki lah babini, indaknya telepon wak, indaknya tanya wak, indaknya apa. Apa Raswati wak Bu? Ibu Raswati. Itu ujian itu Bu. Lah ujian itu. Jadi bagi yang memiliki anak yang lah kadang-kadang yang mungkin wak merasa seperti diabaikan, dilupakan, ya. Tetap ibu-ibu doakan anak awak tadi. Jangan sampai keluar kata-kata bekolah keluar Bu terbersit aja di hati ibu baru itu akibatnya ke si anak. Nah, itu hati-hati benar awak jadi seorang ibu. Jangan pernah ngope jona. Di zaman Allah sanangnya gini di sini. Ndak aduh yo takana aja dulu. Ini entah apa-apa nanya hadapi di situ nak ibu ya. Jadi itu kita maklumi. Aduh pulau gitu diuji Bu judul sana. Nah, kok macam-macam ujian kan? Dan itu terjadi di lingkungan awak sadona kok. Ada wak diuji jurusan. Jurusan yang tidak peduli, yang mau tahu, yang pendangki. Nah, bermacam-macam ujiannya. Ada pula wak diuji ju tetangga. Ada wak diuji ju penyakit. Penyakit yang tidak kunjung sembuh. Ketek barulah berbagai penyakit orang dah Bu. Nah, kok macam-macam ujian dulu. Sudah itu ujian-ujian tadi Bu, kita harus tahu kenapa Allah memberikan ujian. Apa sebabnya? Ada beberapa poin. Karena sayang, itulah pasti itu. Sebuah sebabnya, saya nanti tahu betul. Apa sebabnya kita kok diuji deh? Merintih, sebab tanda sayang Allah kawan. Niar berbeda jawabnya aja semua. Kok semua sih tuh semua macam lihat lo merintih. Itu ya. Jadi kenapa kita diuji oleh Allah Bu? Harus tahu dulu Bu, biar nak mopek kalau diuji Bu ya. Kadang uji itu ada yang kehilangan bagaikan kehilangan suami, kehilangan anak. Awak sedang sayang-sayangnya anak pai, awak sedang sayang-sayang laki pai, kan macam-macam tuh. Jadi ibu harus memaknai dulu kenapa kita diuji oleh Allah. Yang pertama kali Allah menguji kita karena Allah ingin mengampuni dosa. Allah ingin mengampuni dosa, itu tandanya kita banyak dosa. Nah, jadi itu sampainya diuji di Allah. Biar apa? Biar kita kembali kepada Allah. Dengan banyaknya musibah-musibah yang terjadi di dunia awak Bu. Di situ awak kemana pengen awak lai? Dak terpikir dia awak dia ndak tampuk masalah tu dia awak do kemana lari lai? Ka Allah lari lai itu gunanya awak diuji. Nah, terus yang kedua, kenapa awak diuji? Karena Allah ingin mengangkat derajat. Itu gunanya diuji Bu. Jadi jangan lupa awak diuji. Ya Allah bawa kok dan terjadi ketika ya Allah lai dan solat lai dan mengaji ya Allah lai dan elok jurang dak do mulut dan kasar ya Allah. Baik kok yo terjadi di dan ya Allah. Itu dak bahasa orang yang beriman seperti itu dah. Ya. Jadi ujian itu untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah. Nah, terus baa caranya di ibu-ibu untuk bisa menerima ujian tadi. Awak kini kok berdialog, berinteraksi. Baa cara ibu-ibu agar bisa menerima ujian tadi. Contoh, ujian umpamanya laki wak nyelarian urang. Laki wak nyelarian urang. Baa cara ibu menerimanya.
Lapian saja. Kalau di lapian itu benar. Kita lapian orang nak pai mangga ditahan nah. Benar. Cuman ikut di dalam hati ku. Baca di dalam hati ku. Sabar. Lah. Itu tidak segampang itu dah saya. Lah, tidak segampang itu ya nak bu. Pai laki yang benar pai lah kok pai bakiro kok bakiro. Nah pai itu. Tapi nan di dalam nan sebenarnya banyak kok. Manangi. Jadi caronyo bu, caronyo baan. Lah, jadi kau bagi rasionya bu. Caronyo agar kita bisa menerima ujian Allah. Lah nirar caronyo kok salah satu contoh ujian-ujian kan banyak. Jadi bisa bu cari ujian masing-masing dan menimba ibu ya. Caronyo agar ibu bisa menerima ujian Allah tadi, ibu harus lihat surat Al-Baqarah ayat berapa ya? 285 atau berapa? Yang bunyinya ibu-ibu hafal itu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Apa artinya itu bu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah aku bebankan sesuatu indak dan timpon ujian kau doya ini. Kalau indak kau nan bisa menerimanya. Kau nan bisa menerimanya maka kau dan timpokan jauh. Berarti kue hebat. Nah, jadi itu dulu di kemampuan. Kalau diuji ibu, apa salah ujian ibu jalani ini, hadirkan itu. Ya Allah, tidaklah engkau uji hambaku melainkan mampu dan menjalaninya. Engkau je mengecek dan mampu ya Allah, masa dan tidak mampu. Nah itu caranya bu. Jadi ibu tidak panik, tidak kerasa kerusuk, tidak mutakan yang mutakanin, membongkar air awak surang. Banyak kejadian tu bu. Kesal jo laki baceriton kau orang kan, kesal je kau baceriton sadonya. Jadi itu belajar dari situ. Pasti seperti apapun. Terus ibu yang perlu diyakini ibu, setiap perbuatan itu laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Artinya itu bu, setiap kebaikan kembali kepadamu dan setiap dosamu ya kembali kepadamu. Itu harus belajar pula di situ. Hindari sedapat mungkin yang namanya sifat zolim. Itu bu, zolim. Zolim ke laki, zolim ke anak-anak, zolim ke saudara-saudara, zolim ke tetangga. Hindari sedapat mungkin bu, semampu awak. Awak tahu yang zolim tu yang buruk, yang maniaya dah bu, Arni? Tahu mana Arni itu? Saking tahunya tak sandar kan. Gitu. Jadi zolim ke dosana kok misalnya bu, kalau di kampung mande bapak mande wah do meninggal sawah jo ladang. Kan itu contoh, atau sepetak sawah atau apa lah. Atau batang karambir wah di kampung ya ado ditinggal karambir di ranggai. Umpama karambir itu tidak dalam keadaan tergadai, indaknya tabuh, umpamanya Wendy nya berada kakak Jamila lah, terus si Wendy nyo samuan de bapaknya Jamila si Wendy ko inyo tabuh misalnya karambir gaeknya itu yo nak nyo mambiak surang ndak ada, tapi Wendy tetap harus ado basa-basi kadun sana, tetap harus ado basa-basi bu. Jangan mantang-mantang awak merasa punya awak ambil saya kesado, sedang orang lalu saya tak suruh sama dia nak. Ya nak ini, dia ini saya pulang sado, ya lah. Jadi kecuali ibu-ibu, orang gaya ko maninggan harato kok karambi ko sawah ko pula. Dapat padi umpamonyo 10 suke. 10 suke. Mar biasa ke sawah. Dapat 10 suke mar. Dapat padi 10 suke. Bagi agi siyu. Agi si Dewi. Jangan mantang-mantang simar memang rajon sawah tadi. Aden pandai-pandai memangku dan aku bakatu den besar. Simar harus agi si Dewi. Bakok dia agi. Apa sampai dia agi? Karena itu harato peninggal orang lain. Jadi kalau simar misalnya tidak ikut magisi
atau si Dewi itu namanya si Marzo zolim. Nah kalau zolim tadi Mar dan nauzubillah min zalik. Indah taraso. Kalau wak zolim tu. Akibatnya ancamannya dari Allah langsung. Ancamannya itu seperti ko, tidak ada keberkahan dan cabut keberkahan dari inyo lain dapat rasaki, umpama Arni kan banyak dapat padi di Kota Laweh. Arni ambil kasadonya padi tadi, ndak Arni lagi sisur dah. Mah dan di seko mah Arni kan, biak sadonya. Meskipun di Arni kasado padi dapat baribu padi tadi, ndak baragiah ke sana. Arni tetap merasa kekurangan. Panik setari. Aduh, saya masalahnya. Panik setari. Di Pesako tinggi ke pesako rendah, Bu. pusako tinggi nanda tagadai termasuk pusako rendah. Kalau pusako rendah kan pembelian dari orang tua. Itu tetap awak dapat kalau orang tua membeli kan tetap awak dapat. Dapat maksudnya kan yang anak kandung kan serendai serempak atau dapat sedonya. Kalau pusako tinggi itu pusako kaum, pusako apa itulah sudah bagiannya. Kalau tidak tagadai. Tapi kalau tagadai pusako tinggi tadi, umpamo niar kan bahasa wah tuh. Tagadai pusako niar, mula Jawa gitu. Tu niar japoi. Tu yang tidak zolim niar tu. Tapi kalau mode Arni tadi nyambi, saya padi di sawah Kota Laweh sedondaknya giuninya di Padang dong. Memangnya dapat padi baribu, tapi keberkahannya tidak ada. Itu harus dikenal ibu-ibu. Jangan sampai kita berlaku zolim. Dunia itu permainan, dunia senda gurau. Hidup yang sebenarnya adalah di akhirat. Itu. Di dunia aku mimpi nyobo. Kayo awak mimpi awak jadi orang kayo. Banse awak taino taniayo awak tua sedang mimpi di dalam dianiayu orang. Bako dikecai mimpi karena diceritakan oleh Rasulullah begitu masuk kubur, begitu roh awak ditiupkan balik di dalam kubur, tersentak tajago deh lai duit dan kimonyo perasian dan tadi kimonyo ala bawe awe tapi di mana kok basah kok pola kalam sabali di situ baru sadar deh lah mati lah dan ruponya anan dunia tadi dunia nan sekian tahun awak hidup lai terasa ya sekian tahun tuh lebo dengan terbukanya mata di dalam kubur tidak kan jadi hati-hati bu dunia yang sementara jangan sampai mengikuti hawa nafsu. Jangan sampai hawa nafsu itu ingin ikut sesadu, ingin mambian sesadu, tidak ingin berbagi, ingin maniayu kawan, menjatuhkan kawan, itu dan hawa nafsu. Jadi itu kita perbaiki ibu-ibu, kita mengaji, kita belajar terus, kita perbaiki terus, kita introspeksi terus. Ibu-ibu ya, alay terasa di marah, mak manuai marah deko tando lain, lain grafik padi yo sana yo. Lain grafik yo. Tergantung kesepakatan di pengertian. Abara orang beradik-adik kan. Kini pangku di ini dulu bisu di kakak lo, bisu di adik lo. Mulia model itu. Mulia. Tergantung kesepakatan. Rasaki surang-surang tiba di awak ada padi, tiba di orangnya mati ada benci. Itu dah apa awak dah. Itu berpulang awak kepada rasaki masing-masing. Jadi ibu-ibu berupayalah kita kelompok Yasinan Muslimah untuk keluar dari sifat zolim. Hisabnya itu luar biasa, luar biasa. Jangankan awak ibarat awak mengatai orang, jangankanlah keluar kecek awak ke orang di dalam awak menyambut orang baru itulah baduso. Itu mensari masih payah baru untuk beraja ke fase itu tuh. Kenapa model itu? Karena telah dicontohkan oleh Rasulullah, disampaikan oleh Rasulullah waktu Aisyah ke pasar kan lah beberapa kali mau sampaikan. Aisyah waktu ke pasar disuruh Rasulullah mengapa? Menggumam ayi. Gumam ayi aku Aisyah pelang kau ke pasar. Itulah pulang dari pasar, dia suruh tuang di Rasulullah balik ke piring. Calik kira ayi tadi lah berubah jadi darah dan nanah. Tak kajilah Aisyah kan, ya Rasulullah, bapak model itu ya Rasulullah. Apa yang kau buat di pasar tadi? Ada yang kau buat, biasa ada mengecek mulut dan saya berisi. Ada yang kau ngecek orang. Apa yang kau hati kau apa yang berkecek tadi? Itulah Rasulullah tadi ada orang di pasar, nyo kali yang puntang baju sirah.
Sudah itu badannya gapuak, baju sampi. Hadi kecek dah dia nak matching sealah betul baju tu. Dalam hatinya mengeceknya Bu, dalam hati. Tingkat itu yang harus wak mulai belajar seketik-seketik Bu. Allah mencari usaha wak indah hasil dia. Meskipun wak tak bisa sampai ke level itu, paling tidak wak berusaha terus untuk memperbaiki. Itu. Di ibu-ibu belajar kita di siko membersihkan hati, terus menghindari sifat dan perilaku zolim, baik zolim dalam tindakan maupun zolim dalam ucapan, karena segala perbuatan itu kembali ke pelakunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kawin ditanya, yang ditanya dilai, ada yang ditanya oleh. Saya nangka batanya ibu-ibu. Sebentar lewat azan, silakan berwudu ibu.